Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimah Nurfadilah sebagai moderator perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ikrimah Nurfadilah, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Aditya Irfan Sehan Widodo. Yang ketiga ada Aditya Rizky Yanuar. Yang keempat ada Nufan Rahmat Julianto. Yang kelima ada Koirunisa Nurfauzia. Yang keenam ada Linda Nuraini. Baik, mari kita lanjut ke materi. Materi akuntansi yang kita bawakan yaitu tentang memahami menyusun jurnal penyesuaian akun dan penyesuaian neraca lajur, laporan laba rugi neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan laba ditahan. Materi yang pertama tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah pencatatan data transaksi pada tiap akun terhadap kenyataan pada akhir periode. Nah, dilakukan penyesuaian dalam beberapa transaksi yang membutuhkan penyesuaian pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan yang disebut jurnal penyesuaian. Berikut adalah alasan membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama ada kepraktisan. Kurang praktis jika kita berkali-kali mencatat transaksi. Biaya bisa dicatat pada akhir periode karena jumlahnya hanya tergantung pada pemakaian selama satu periode. Saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Unsur-unsur jurnal. A. Selisih kas kecil. Selisih kas kecil dalam memeriksa jumlah kas di box atau cash opname sering ditemukan jumlah kas yang dengan jumlah kas yang seharusnya berupa voucher atau bukti-bukti ditambah uang tunai pada saat perhitungan. B. Taksiran kerugian piutang usaha. Dalam berbisnis sering terjadi faktor-faktor ketidakpastian dari pelanggan yang tidak diproduksikan sebelumnya. C. Biaya pemakaian perlengkapan. Dalam perhitungan jumlah perlengkapan yang terpakai, saldo perlengkapan awal periode ditambahkan dengan jumlah perlengkapan. D. Biaya dibayar muka. Biaya yang belum menjadi beban perusahaan, tetapi perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu. E. Penyusutan aset tetap. Menilai aset tetap akan mengalami dan pada akhir tahun akan dilakukan perhitungan aset tetap. F. Biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang telah menjadi beban perusahaan. G. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. H. Pendapatan yang harus masih diterima. Pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, tetapi pada akhir periode akuntansi belum diterima. Poin berikutnya bentuk jurnal. Bentuk jurnal bisa dilihat di contoh gambar UD Cahaya. Jurnal penyesuaian periode yang berakhir 31 Desember 2007 dalam 31 Desember 2007 keterangan beban gaji debit 5 juta, gaji karyawan yang belum dibayar kredit 5 juta. 31 Desember beban perlengkapan 500.000, persediaan perlengkapan kredit 500.000, perlengkapan yang dipakai total 5.500.000, kredit 5.500.000. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja berkolom, berisi semua unsur akun, baik. Pedoman penyusunan neraca lajur. Yang pertama, kolom nomor akun. Yang kedua, kolom nama akun. Yang ketiga, kolom neraca saldo. Yang keempat, kolom jurnal penyesuaian. Yang kelima, kolom neraca saldo disesuaikan. Yang keenam, kolom laba rugi. Yang ketujuh, kolom neraca. Yang delapan, penjumlahan pada kolom. Yang kesembilan, menghitung selisih debit dan kredit. 10, melakukan penjumlahan dari sisi debit dan kredit pada kolom debit neraca. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Pengertian
laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Dengan laporan laba rugi dapat diketahui sejauh mana perkembangan perusahaan, apakah mengalami kemajuan dalam artian mendapatkan keuntungan atau mengalami kebangkrutan dalam arti menderita kerugian. Bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk ganda. Yang pertama, laporan laba rugi bentuk tunggal. Laporan laba rugi bentuk tunggal adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang semua pendapatannya diklasifikasikan ke dalam suatu kelompok, baik pendapatan usaha maupun pendapat di luar usaha. Dan semua beban juga diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, baik itu beban usaha maupun beban di luar usaha. Yang kedua, laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk ganda adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta pendapatan dan beban di luar usahanya masing-masing diklasifikasikan ke dalam satu kelompok. Membuat laporan laba rugi, ya kan. Nah, hal-hal yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama adalah buat jurnal transaksi. Ya. Kita mengawali membuat laporan laba rugi harus tahu jurnal transaksinya. Artinya pembuatan kriteria caranya itu harus mengerti, ya. Ini metode yang paling dasar yang harus kita pahami awalnya. Nah, sebelum kita melangkah ke selanjutnya, ke cara-cara selanjutnya. Yang kedua yaitu ada tampilan kegiatan transaksi ke dalam buku besar. Nah, ini. Jadi di situ dimasukkan ke dalam buku besar, ya kan. Data-datanya, apa yang ada di situ, pendapatan dan beban itu harus dicantumkan di buku besar. Terus yang selanjutnya, laporan laba rugi disusun setelah kertas kerja. Nah, artinya dari kertas kerja dulu kita mengetahui, ya, baru kita buat laporan laba rugi. Nggak boleh langsung laporan laba rugi disusun sebelum kertas kerja, nggak boleh. Ya, artinya harus kita tahu kertas kerja dulu baru laporan laba rugi. Ya, karena data diperoleh dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Nah, itu. Ya, jadi semua data-data yang ada itu dari situ semua, kertas kerja. Untuk akun selanjutnya, untuk akun pendapatan dan beban, mengutip dan kertas kerja pada kolom laba rugi. Nah, ini nanti setelah dibuat laporan laba rugi itu tahu pendapatannya ini sekian gitu, bebannya sekian. Jadi memang betul-betul harus bisa memilah antara pendapatan dan beban, ya kan. Nah, itu karena sangat penting dalam laba rugi. Terus yang terakhir yaitu sebelum menyusun laporan, ketahui dulu format yang disajikan, ya. Artinya harus tahu apa saja yang akan disajikan, ya. Tidak boleh ujuk-ujuk langsung membuatnya, tidak boleh, ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekuitas. Jadi ekuitas itu apa sih? Nah, ekuitas itu merupakan laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu.
Jadi simpelnya gini, eh, ekuitas itu hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Nah, berarti bisa dikatakan simpelnya gini aja, bahwa ekuitas itu sama dengan halnya modal ya. Seperti itu. Padanannya hampir persamaannya ekuitas itu adalah modal. Jadi makanya rumusnya mencari ekuitas itu adalah aset ya dikurangi dengan kewajiban. Nah, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan lanjut tentang bentuk ekuitas. Menyusun laporan ekuitas perubahan ekuitas. Nah, jadi di situ contohnya ya perusahaan BCG, laporan perubahan ekuitas periode yang berakhir 31 Desember 200x, bukan 200x ya, 2000 ya, anggaplah 2000 dalam satuan rupiah. Nah, bentuk ekuitas itu ada pertama itu modal awal ya kan, terus laba atau rugi ya, terus ada penarikan pemilik atau bisa disebut brief atau driven. Terus yang selanjutnya ada kenaikan modal dan ada modal akhir. Nah, di sini tertulis modal awal yaitu 360.000 ya, itu modal awal. Modal punya modal. Terus ada laba tahun 2000. Nah, ini laba keuntungan dari modal tersebut, sudah memiliki aset ya. Nah, aset ini menguntungkan, yaitu labanya 23.500. Terus ini ada pengambilan prive sebesar 10.000. Jadi prive ini ya mengurangi keuntungan, mengurangi laba itu, pengambilan laba. Keuntungannya itu diambil untuk kepentingan yang lain. Ya, akhirnya dikurangi 10.000. Terus ada kenaikan modal 13.500. Ya, berarti ya mungkin modalnya naik ya karena suatu harga, akhirnya ditotalkan dengan modal akhir yaitu 373.500. Nah, itu. Nah, yang kelima, laporan laba ditahan dan bentuk laporan laba ditahan. Pengertian laporan laba ditahan yakni laporan yang menggambarkan perusahaan posisi laba ditahan di suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Perubahan yang terjadi pada laporan laba ditahan adalah perubahan struktur laba ditahan, sedangkan perubahan yang terjadi pada laporan ekuitas yakni pemilik perusahaan. Akun dividen pada laporan laba ditahan merupakan faktor pengurang laba ditahan. Sedangkan akun prive pada laporan ekuitas merupakan faktor pengurang modal pemilik perusahaan. Selanjutnya, bentuk laporan laba ditahan. Nah, yang ditulis apa saja? Yang pertama yakni tentu saja nama perusahaannya, lalu tulisan laporan laba ditahan sebagai bentuk laporannya. Nah, yang terakhir, yang ketiga di bawahnya yakni periode akuntansi. Isi-isinya apa saja? Yakni isi-isinya laporan laba ditahan awal periode yang bisa kalian lihat di neraca lajur ya, di kolom neraca lajur. Nah, angkanya itu ditempatkan di kolom sebelah kanan. Kenaikan laba ditahan yaitu hasil dari pengurangan laba tahun dan dividen. Dan yang terakhir, laporan ditahan akhir periode, yakni laporan laba dan laporan kenaikan laba ditahan di jumlah dan itulah hasilnya. Baik, sekian
presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.